Halo guys, balik lagi di channel Sesi Curhat. Tempat di mana kita bahas realita hidup yang kadang lebih kejam dari sinetron Indosiar. Kali ini kita bakal terbang ke negeri tetangga, Filipina. Tapi bukan buat liburan, bukan juga buat nyobain halo-halo atau naik jeepney yang mirip angkot di cat Power Rangers. Kita mau bahas salah satu pemukiman paling jorok, paling bebas, dan paling liar di sana. Tondo, Manila. Tondo ini bukan nama karakter di sinetron, bro. Ini beneran distrik di Ota Manila, ibu kotanya Filipina. Tapi meskipun letaknya di kota besar, jangan bayangin jalanan bersih, mal megah, atau suasana urban vibes ala Bonifacio Global City. Tondo ini lebih cocok disebut survivor camp, tapi versi hardcore. Tondo adalah distrik urban paling padat dan ya paling nggak manusiawi di Manila. Sekitar 600.000 orang tinggal di sini, padahal luasnya nggak sampai ukuran kecamatan. Kalau diibaratkan satu rumah isinya bisa kayak warung Indomie jam 10 malam, padat, pengap, dan semua rebutan tempat duduk. Bayangin aja, kamar ukuran 3x3 bisa dihuni 6 orang, tidur berjejer kayak ikan sarden. Kamar mandi, halah, kadang cuma satu buat sekampung. Dan airnya, jangan tanya, warnanya udah bukan bening, tapi rasa perjuangan hidup. Kebersihan di sini benar-benar jadi PR besar. Jalanan penuh sampah, saluran air hitam pekat, kadang nyampur sama limbah rumah tangga. Tapi yang keren atau lebih tepatnya miris, anak-anak tetap ceria main di situ. Mereka kejar-kejaran, nyemplung ke got, kayak nggak ada rasa jijik. Salut sih, imun mereka pasti udah level dewa. Kalau kamu pikir Tondo udah cukup gila, tunggu sampai kenalan sama yang namanya Smoky Mountain. Bukan gunung beneran ya, ini tumpukan sampah raksasa yang tingginya bisa setara gedung bertingkat. Dulu ribuan orang tinggal di sini, secara harfiah hidup di atas sampah. Mereka bangun rumah dari kardus, kayu bekas, seng penyok, apa aja yang bisa dipakai. Dan pekerjaan mereka ya memulung dari gunung sampah itu. Tiap hari berjuang buat cari sisa makanan, logam bekas, plastik. Kadang nemu barang aneh-aneh, kayak handphone rusak atau, percaya nggak, mayat bayi. Serius, ada dokumenternya. Serem banget. Yang bikin Tondo ini dibilang bebas bukan karena orang-orangnya liberal, tapi karena hukum di sini tuh kayak sinyal wifi di gunung. Ada, tapi nggak berfungsi. Mau bangun rumah, bebas. Mau jualan di pinggir jalan, silahkan. Mau bikin geng sendiri, ayo. Bahkan banyak anak kecil di sini nggak punya akta lahir. Artinya, secara hukum mereka kayak nggak ada. Miris banget. Jalan-jalan di Tondo itu harus waspada. Banyak geng jalanan, kasus narkoba, pencurian, bahkan pembunuhan. Kayak jalanan GTA tapi tanpa cheat. Banyak anak-anak udah kecanduan lem atau minuman keras oplosan. Kadang buat ngelupain rasa lapar, kadang ya karena emang nggak ada pilihan lain. Pendidikan minim, lapangan kerja terbatas, dan sistem sosialnya udah kayak tali BH putus, nggak bisa nyangga apa-apa. Tondo ini udah sering banget masuk dokumenter luar negeri, mulai dari BBC, Vice, sampai National Geographic pernah ngeliput. Mereka tunjukin realita keras kehidupan di sini, dari anak-anak yang tidur di trotoar, keluarga yang makan dari sisa makanan restoran, sampai ibu-ibu yang jadi kepala keluarga sambil jualan apapun yang bisa dijual. Tapi meskipun begitu, satu hal yang luar biasa, mereka tetap berjuang hidup dengan senyum. Anak-anak tetap main layangan, ibu-ibu tetap ngerumpi, dan kalau ada perayaan, wah rame kayak 17 Agustus. Pemerintah Filipina udah beberapa kali coba relokasi warga Tondo ke apartemen vertikal alias perumahan rakyat. Tapi banyak yang nolak atau balik lagi ke Tondo. Alasannya, di Tondo mereka merasa lebih bebas, lebih akrab satu sama lain. Ibaratnya meskipun kumuh, disinilah mereka merasa rumah. Ada juga program edukasi dan kebersihan, tapi ya kayak ngisi air ke ember bocor. Satu sisi dibenerin, sisi lain jebol lagi. Tondo Manila adalah pengingat bahwa di balik gemerlap kota besar selalu ada sisi gelap yang kadang kita lupakan. Tempat di mana manusia harus bertahan hidup dengan cara apapun. Mereka bukan minta dikasihani, tapi cukup dimengerti. Karena siapapun bisa lahir di tempat seperti itu. Dan mereka layak punya kesempatan yang lebih baik. Jadi kalau kamu ngerasa hidup kamu susah, coba pikirin orang-orang di Tondo yang tidur di atas kardus,
mandi di selokan, dan tetap bisa ketawa. Gitu dulu curhat kita kali ini. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sesi Curhat, biar kita bisa terus bahas dunia dari sisi yang jarang dilihat. Mimin, pamit dulu. Ingat, hidup boleh keras, tapi jangan sampai bikin hati kita ikut membatu. Sampai jumpa di curhatan selanjutnya.